dan dan menjadi kepala sekolah baru aja, tapi mengajarnya sudah lama sekitar 8 tahun. Sekian dan terima kasih. Oh, saya kuliah semester 6. Oke, terima kasih. Dari prodi apa tadi, Bu? Sorry. Iya, Pak. Dari prodi apa? Dari Universitas Terbuka Palangkaraya. Prodinya nggak ada, Bu, prodinya. Prodi. Prodi itu apa ya? Oh, mungkin tidak kenal ya, misalkan teknologi pendidikan atau pendidikan anak usia dini gitu. Oh, oke. S1 PG PAUD, Bapak. Oh, begitu. Oke. Tinggi. Baik, dari Palangkaraya ya, Iya, siapa? Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya Kasih. Mbak Cindy Dwi Jayanti, silakan Mbak. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Cindy Wijayanti dari UT Surakarta. Sa- saya dari Prodi Sastra Inggris semester 8. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Selanjutnya ada Mas Wisnu Wijaya, silakan Mas Wisnu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wijaya dari Jakarta, Prodi Teknologi Pendidikan semester 7. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Selanjutnya ada Mbak Agnes Perdana, silakan. Selamat sore teman-teman, selamat sore Pak dosen. Ya, sorry. Saya Agnes Perdana Manurung, saya dari UPBJJ Batam, Prodi Sastra Inggris semester 6. Ya, ada dua prodi sastra Inggris ya, ada Mbak Cindy sama Mbak Agnes, cuma beda semester. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Selanjutnya Mbak Orpa ya, Mbak Orpa ya Kudanga, silakan Mbak Orpa. Waktu diberikan, perkenalkan nama saya asal dari Sorry, suaranya kecil sepertinya. sudah kedengaran Pak? Ya, silakan, silakan. Saya Orpaya Kudanga dari UPBJ Kupang dan tempat tinggal saya di Sumba Timur dan prodi S1 PG PAUD dan mengajar di PAUD Andali Leti sebagai guru. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bapak. Selanjutnya Ibu AI Sumartini, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Aisu Martini. Saya berasal dari UPBJJ Ibu Kota Bandung dan saya mengambil prodi S1 PG PAUD. Oke, Saya melanjutkan kuliah semester 6. oke, terima kasih Ibu AI Sumartini. Selanjutnya ada Mbak Wilis Andriani, silakan Mbak Wilis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Willy Sandriani dari program studi PG PAUD. Saya mengajar sebagai guru TK di daerah Madiun. Terima kasih. Semester berapa, Mbak? Semester 6. Oke, Mbak Wilis, terima kasih. Selanjutnya Mbak hmm, Mbak Clara ya, silakan Mbak Clara. Oh, ya, sudah ada suaranya, Pak Ya, Rama? sudah ya, silakan. Ya, baik. Selamat siang, selamat sore semuanya. Nama saya Clara. Saya dari UPBJJ Jakarta, jurusan Sastra Inggris. Saya mahasiswa RPL, jadi melanjutkan ke S1 sekitar 4 semester. Jadi ini di semester akhir saya. Saya bekerja sebagai pramugari. Sudah lama sekitar 10 tahun semenjak saya lulus dari D3. Jadi sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman dan ikut kelas ini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mbak Clara. Selanjutnya Mbak Nur Cahya, silakan Mbak Nur Cahya.
Masih di mood sepertinya, Mbak Nur Cahya. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya. Asal saya dari Balikpapan, semester 8, bekerja di FIF. Prodi apa, Mbak Nur Cahya? Sastra Inggris, Pak. Mbak Inggris semester 8. Oke. Selanjutnya Mbak Lulu Laila, silakan Mbak Lulu. Suaranya tidak terdengar, Mbak Lulu. Ya, sepertinya tidak masuk ya. Suaranya belum terdengar. Atau mungkin pakai handset ya, Mbak Lulu, atau gimana? Tidak masuk suaranya. Oke, untuk mempersingkat waktu Mbak Lulu, karena memang suaranya tidak terdengar ya, silakan nanti bisa di kolom chat aja Mbak Lulu memperkenalkan diri, silakan. Selanjutnya ada Mbak atau Ibu Siva Salsabila, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila Saidina Kilin, bisa dipanggil Bila. Saya dari UPBJJ Purwokerto, mengambil jurusan Sastra Inggris S1, semester 6 sekarang. Oke, sastra Inggris lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya ini ada Mbak Yolindia, silakan Mbak Yolindia. Apabila bisa on cam, silakan. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yolinda Valentria Mangkan. Saya biasa dipanggil Yolin. Saya UPBJJ dari Makassar, Prodi Sastra Inggris. Sekarang sudah semester 6. Oke, terima kasih Mbak Yolindia, sastra Inggris lagi ya. Selanjutnya ada Mas Dwi Agung, silakan Mas Dwi Agung. Baik, terima kasih Pak Rama. Ya, Perkenalkan, nama saya Dwi Agung, asal Prodi Sastra Inggris semester 6 dari UT Samarinda. Sekian dan terima kasih. baik, terima kasih Pak Dwi Agung. Selanjutnya ada Mas Alfandi Angganofrian, silakan. Fandi Agam dari UTI Jakarta. Sekarang saya prodi sastra Inggris semester 8. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Alfandi. Selanjutnya ada Mbak Rizky Indah, silakan Mbak Rizky. Halo, cek Mbak Rizky. Oke, saya sudah gambarin di grup ya, tidak bisa. Oke, saya lewati ada Mbak Hilda Marta Nauli, silakan. Perkenalkan, saya Hilda Marta Nauli. Saya dari UPBJJ UT Medan. Saya dari Prodi Sastra Inggris, sekarang semester 8. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Dea, silakan Mbak Dea. Selamat sore semuanya. Saya Dea Hemiana dari UT Jakarta, Prodi Sastra Inggris semester 6. Oke, terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya ada Mbak Nadia Melati. Mbak Nadia Melati, silakan. Halo, Mbak Nadia Melati. Ya, mungkin saya bisa. Oh, bisa. Ya, silakan. Selamat sore. Maaf ya Pak, ini mau kira ya. Ya.
Selamat sore, perkenalkan nama saya Siti Dagawar dari Prodi Bahasa Inggris semester 6. Ini saya pakai akun saudara saya karena di HP saya itu tidak bisa dijelaskan. Oke, bisa. Nanti bisa di rename ya, Mbak, namanya, biar saya bisa sebutkan nama aslinya gitu. Kan ada fitur untuk di rename namanya. Diganti namanya. Oke, terima kasih. Berarti Mbak siapa? Sorry, suaranya agak noise tadi. Sepertinya agak kesulitan. Oke, selanjutnya ada sorry, Pak Mahesa. Silakan Pak Mahesa. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Mahesa dari Jakarta untuk jurusannya Sastra Inggris semester 8. Oke, terima kasih Mas Mahesa. Selanjutnya ada Mbak Sherly Efrolin. Silakan Mbak Sherly. Selamat sore Pak dan Ya. teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sherly Efroina Koihua. Saya dari UPBJJ UT Kota Kupang. Saya Prodi Sastra Inggris semester 8. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan selanjutnya ada Mbak Julia. Silakan Mbak Julia. Perkenalkan, nama saya Julia Isabella dari UPPJJ Semarang. Saya saat ini semester 6, Sastra Inggris, dari Prodi Sastra Inggris. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Julia. Sepertinya sudah semua. Ada yang belum? Mungkin saya belum sebutkan. Oke, Mbak Hilda ya. Mbak Hilda belum. Silakan Mbak Hilda. Cek, halo Mbak Hilda. Apakah suara saya dapat terdengar? Oke. Mbak Lulu, apakah sudah bisa? Mbak Lulu, itu mic-nya udah di-open sebenarnya. Tadi belum sempat memperkenalkan diri. Masih belum bisa sepertinya. Oke, tidak apa. Yang penting sudah terlihat namanya. Oke, teman-teman, saya rasa sudah semua ya. Cuman Mbak Rizky Indah tadi memang nggak bisa. Oke, sepertinya sudah. Oke, teman-teman, karena ini web pertama ya, sebagai pembukaan saya izin share screen ya tentang agenda kegiatan kita. Siapkan ini. Oke, sebagai di sini azan ya, saya juga memulai saja tidak apa-apa. Oke, sebelum saya share screen ya,
mungkin teman-teman sudah sempat membaca, karena kan memang sebelumnya kita udah mulai dari tanggal 13 ya, kalau nggak saya sudah lewati satu sesi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sempat membaca modul yang disertakan yang di RVV ya, ruang baca virtual, yang sudah tersedia terkait produksi bahan pembelajaran berbasis online. Tentu teman-teman sudah baca dan tujuannya apa untuk teman-teman juga sebenarnya juga sudah tahu. Nah, cuman rata-rata di sini saya lihat tadi dari prodi sastra Inggris ya. Saya pikir sastra Inggris ini diperkuatnya dari apa gitu terkait produksi bahan pembelajaran bahasa online. Saya kira diperkuat dari linguistiknya. Ternyata juga mempelajari tentang produksi bahan pembelajaran berbasis online. Kecuali kalau dia prodinya pendidikan bahasa dan sastra Inggris, mungkin itu oke karena ada pendidikan. Kalau ini berkaitan dengan sastra murni soalnya. Nah, jadi sempat saya pikirkan juga, baru tahu ternyata di sini banyak sastra Inggris. Kalau mungkin PG PAUD atau prodi teknologi pendidikan, itu oke karena saya juga sudah pernah mengalaminya. Tapi kalau sastra Inggris ini merupakan hal baru bagi saya. Ternyata prodi sastra Inggris juga membutuhkan mata kuliah produksi bahan pembelajaran. Kalau terkait pengambilan mata kuliah ini memang teman-teman sudah diprogram untuk mengambil mata kuliah ini atau memang pilihan sendiri? Mungkin dari teman-teman sastra Inggris mungkin bisa mengungkapkan, silakan. Sudah diprogram, Pak. Memang sudah di program untuk semester 6. Oke, berarti memang sudah diprogram ya. Iya, Pak. Produksi bahan pembelajaran. Oke. Oke, sebelum saya share screen ya, sedikit pematik nih teman-teman. Jadi bahwasanya penilaian ini memang di ruang sesi 1 itu terdapat diskusi ya, cuman memang itu tidak tujuan untuk penilaian. Jadi nanti penilaiannya saya akan lihat dari keaktifan teman-teman semua. Jadi nilai keaktifan atau diskusinya itu nanti dituangkannya dalam ruang web ini. Jadi silakan teman-teman nanti bisa diskusi interaktif, karena salah satu poin untuk menguatkan nilai teman-teman, memang yang besar itu adalah nilai tugas ya, dan nilai tugas yang dikerjakan teman-teman. Tapi juga keaktifan teman-teman di ruang Zoom ini untuk saling komunikasi itu akan menambah nilai plus nilai teman-teman semua. Oke, sebagai pemantik awal, karena saya rasa teman-teman juga sudah baca, mungkin saya sedikit ingin mengulik nih pemahaman teman-teman semua, karena saya menganggap teman-teman itu bukan eh, gelas yang kosong ya. Terus teman-teman sudah tahu karena teman-teman juga beberapa sudah bekerja, dari pronunciasi katanya juga mungkin sudah tahu lah tentang bahan pembelajaran online ini apa seperti. Nah, silakan, mungkin ada teman-teman sudah tahu bahan pembelajaran berbasis online itu apa sih? Silakan bisa dijawab sebagai pemantik awal sebelum saya membuka tayangan PPT atau PDF-nya seperti itu. Silakan. Bahan pembelajaran berbasis online itu apa? Silakan teman-teman, ada yang bisa jawab, silakan bisa open mic. Saya rasa tidak perlu ditunjuk ya, teman-teman. Baik, Pak Rama, saya coba jawab ya. Ya, silakan, Bu Clara. Menurut saya pembelajaran berbasis online itu adalah suatu materi yang dirancang yang agar bisa diakses melalui media internet. Mungkin terlebihnya untuk proses pembelajaran jarak jauh ya akan sangat berguna karena berbasis online dan bisa diakses di mana saja dengan adanya koneksi internet. Ya, itu jawaban yang betul. Memang bahan pembelajaran berbasis online sudah kita lihat dengan kata online-nya, teman-teman. Bisa difokuskan di situ. Kalau biasanya kan kita menggunakan bahan pembelajaran berbasis cetak ya, atau tercetak seperti itu. Nah, sekarang kita mulai beralih nih, karena berkembangnya internet, otomatis semua akan bisa di-online-kan. Jadi bahan-bahan pembelajaran online yang mungkin teman-teman bisa pelajari juga di e-learning itu merupakan salah satu yang diproduksi sebagai bahan pembelajaran berbasis online. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Satu, dua mungkin. Kalau hanya satu sepertinya terlalu sedikit ya, karena yang datang lumayan banyak. Silakan teman-teman yang lain bisa mengungkapkan, mungkin ada pendapat lain gitu. Silakan. Ada yang bisa membantu menguatkan? Bu Siska ya, Mbak Lulu mungkin suaranya sudah terbuka, apakah bisa terdengar? Mungkin dari saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Orpa ya, silakan.
Ya, mungkin ini pembelajaran berbasis online itu adalah bagaimana kita memanfaatkan jaringan internet dalam kegiatan belajar yang tidak langsung atau tatap muka, tetapi kita menggunakan online begitu, seperti sekarang ini yang kita lakukan. Mungkin itu pemahaman dari saya waktu saya kembali. Oke, baik. Ya, memang kita bisa ini ya, atensi kepada kata memanfaatkan dari yang Mbak Orpa yang udah mengungkapkan. Memang media atau apa bahan pembelajaran itu ada yang kita tinggal memanfaatkan, ada juga yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau sekedar memanfaatkan juga bisa disebut memanfaatkan bahan pembelajaran berbasis online itu bisa. Ada juga yang kita harus kembangkan seperti itu. Jadi memang bisa dimanfaatkan, memang yang sudah tersedia mungkin di e-learning itu kan memang sudah tersedia ya. Kita tidak perlu mengembangkan, kita bisa tinggal memanfaatkan seperti itu. Nah, sedangkan yang mungkin nanti bisa digarap teman-teman adalah yang memang nanti dikembangkan oleh teman-teman semua karena harus melewati proses-proses pengembangan. Jadi nanti teman-teman saya akan jelaskan sedikit tugas bahwasanya tugas teman-teman nanti terkait produksi karena kita juga mengenal produksi ya, bukan memanfaatkan berarti ada sesuatu yang akan dibuat oleh teman-teman semua seperti itu. Sedikit gambaran tentang mata kuliah ini. Oke, teman-teman, saya izin share screen karena sudah ada pemantik ya. Mungkin teman-teman sedikit sudah paham terkait mata kuliah ini. Saya coba akan share screen ya. Nanti juga saya coba akan share screen terkait tugasnya ya. Tapi saya akan sedikit menjelaskan materi yang akan memberikan gambaran. Ya mungkin sudah ada yang sudah membaca materi inisiasi 1 di sesi 1, teman-teman. Kalau sudah membaca, saya yakin mesti tahu ya. Oke, di sini bisa terlihat ya, teman-teman semua. Sudah nampak kan ya? Oke, kalau di slide 1 atau slide kedua ini mungkin saya tidak akan jelaskan ya. Saya memang orangnya langsung kepada to the point saja. Mungkin kan teman-teman juga sudah membaca. Skenario pembelajaran juga saya rasa tidak perlu ya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Konsep dasar model pembelajaran online ya. Online learning merupakan suatu sistem yang memungkinkan siswa belajar lebih luas. Jadi memang kalau kita online seperti yang diungkapkan Mbak Clara tadi kan jangkauannya melalui internet kita bisa luas ya, bisa men-searching berbagai informasi secara luas, lebih banyak dan lebih bervariasi. Lalu online learning di Indonesia itu dirasakan sebagai model pembelajaran mandiri. Nah, ini yang teman-teman sekarang ikuti di UT ini sebenarnya proyeknya adalah pembelajaran berbasis mandiri. Semuanya dilakukan mandiri, ya memang walaupun ada pembimbingan-pembimbingan, kecuali yang khusus mata kuliah praktek ya. Tapi kalau untuk teori mungkin teman-teman nanti nggak ada pembimbingan, tutor hanya melakukan penilaian terhadap diskusi ataupun tugas-tugas yang itu. Tapi kalau di mata kuliah praktek, tutor akan melakukan pembimbingan sedikit seperti yang kelebihan banyaknya teman-teman akan melakukan pembelajaran secara mandiri. Lalu pembelajaran full online membutuhkan ICT literasi ya. Berarti di sini kita bisa lihat ada full online. Full online itu berarti ada kemungkinan juga yang nggak full online ya teman-teman, atau bisa kenal kita hybrid atau blended learning seperti itu. Tapi kalau misalkan full online ya kayak teman-teman ini, saya rasa teman-teman nggak ada yang masuk kelas ya karena ini kan dari berbagai kawasan di seluruh Indonesia ya, saya rasa pasti full online ya. Nah, yang dibutuhkan itu yang jelas pertama keterampilan literasi ya, semesti penggunaan Zoom ini teman-teman juga harus tahu literasi IT-nya, menggunakan Zoom itu bagaimana, lalu kemandirian belajar, terus berpikir kreatif dan kritis, karena sumber belajar dapat diakses dari mana saja melalui berbagai sumber dan berbagai modal yang sangat bervariasi. Ya, jadi pada intinya ketika teman-teman mengikuti pembelajaran full online atau menggunakan mengembangkan bahan pembelajaran basis online, itu teman-teman harus melihat kemampuan literasi, terus kemandirian belajar, dan kemampuan berpikir kritis, kreatif, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ciri-ciri pembelajaran berbasis online di sini, teman-teman. Ini menurut Flinders ya, dari Universitas Flinders, bahwasanya itu personal. Secara pribadi, berarti individu bisa menentukan sendiri bagaimana mereka akan belajar seperti itu. Karena pribadi ya,
bisa mandiri, terserah mau belajarnya dari sumber yang mana, mereka bisa searching dari berbagai sumber seperti itu. Terus terstruktur, biasanya mereka kalau di UT biasanya kan ada sesi-sesi itu. Nah, mereka ini salah satu ciri-ciri pembelajaran online juga terstruktur dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan selanjutnya. Nah, terus keaktifan. Nah, ini juga membutuhkan keaktifan dari teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman semua tidak aktif, mungkin aktivitas-aktivitas yang akan diikuti teman-teman juga akan terlewati seperti itu. Jadi, ketika mengikuti pembelajaran online, teman-teman juga harus diperlukan sikap aktif seperti itu. Lalu konektif. Nah, ini konektif ini berhubungan dengan komunikasi ya, hubungan komunikasi. Misalkan ada diskusi, nah itu teman-teman bisa melakukan konektif, menghubungkan informasi-informasi yang ada melalui pengungkapan diskusi seperti itu. Kalau dari ciri dari perspektif pembelajar ya, pembelajar ini maksudnya dari peserta didik, yang jelas kalau misalkan peserta didik mengikuti pembelajaran online itu harus memiliki spirit belajar ya. Spirit belajar, terus literasi teknologi, komunikasi internasional, kolaborasi, dan yang tentu jelas belajar mandiri. Nah, ini dari ciri-ciri pengajar nih, kalau misalnya udah jadi guru, guru tentu perlu menguasai dan memutakhirkan materi ya. Terus menguasai ilmu pendampingan belajar, memotivasi siswa, kreatif dalam mengajar, lalu juga mampu mendesain pembelajaran, mengolah sistem pembelajaran, dan mengontrol sistem pembelajaran. Saya akan lebih percepat saja ya teman-teman, tidak terlalu sore. Jadi nanti fokusnya kita akan kepada tugas yang akan dikerjakan oleh teman-teman semua seperti itu. Saya rasa juga teman-teman juga pasti sudah baca terkait kelebihan online learning ini ya, dari aspeknya mana mungkin teman-teman sudah bisa melihatnya, sudah sempat membaca, aksesnya juga, kelebihan dalam akses, retensi, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini, saya akan fokus pada fungsi umum pembelajaran online ya teman-teman. Dari fungsi tambahan, fungsi pelengkap, dan fungsi pengganti. Nah, mungkin saya akan coba mantik teman-teman, karena ini berkaitan dengan pembelajaran online ya, bahan pembelajaran berbasis online, bahannya itu bisa yang seperti tadi saya katakan terkait memanfaatkan itu ya. Ada yang tahu nggak terkait fungsi tambahan, fungsi pelengkap, dan fungsi pengganti ini? Silakan, mungkin teman-teman bisa menjelaskan antara fungsi tambahan, fungsi pelengkap, dan fungsi pengganti. Mungkin kalau bisa lebih bagus, itu bisa disertakan contohnya seperti itu. Silakan, teman-teman, ada yang bisa mencoba menjelaskan terkait fungsi umum dari pembelajaran online ini? Ada yang berani mencoba? Nanti akan dapat nilai plus kalau teman-teman berani mencoba mengungkapkan terkait fungsi umum dari pembelajaran berbasis online ini. Silakan. Ada yang mau? Ayo yang lain yang misalkan off cam, silakan bisa mencoba. Saya coba ya Pak. Ya, silakan Bu Siska. Ya, fungsi tambahan atau suplementari. Materi pembelajaran online dikatakan berfungsi sebagai tambahan apabila mahasiswa mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan memanfaatkan materi tersebut atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi mahasiswa untuk mengaksesnya. Yang dua, fungsi pelengkap ya. Komplementari dikatakan sebagai pelengkap apabila materi pembelajaran online diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima mahasiswa di dalam kelas tatap muka. Tujuannya adalah untuk penggayaan atau remedial. Yang ketiga, fungsi pengganti atau substitution. Fungsi ini berarti pembelajaran online digunakan untuk menggantikan sebagian besar atau seluruh kegiatan pembelajaran konvensional. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas belajar secara lebih fleksibel. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Sedikit pemantik lagi, kalau kita ngikutin tutorial online ini, teman-teman mengikuti di e-learning, itu termasuk fungsi yang mana kira-kira teman? Karena jelas teman-teman semua pembelajarannya berbasis online ya. Kira-kira masuk di fungsi mana?
Fungsi tambahan kah, pelengkap kah, atau Fungsi pengganti? Fungsi pengganti. Fungsi substitusional. Fungsi pengganti. Oke, oke, betul ya teman-teman. Memang teman-teman mengikuti mata kuliah ini secara keseluruhan, bukan pelengkap dan bukan tambahan. Jadi memang untuk seluruhnya teman-teman berada pada fungsi pengganti. Jadi bedanya dengan yang fungsi tambahan dan fungsi pelengkap, kalau di fungsi tambahan ini seperti yang diungkapkan Bu Siska tadi, masih mengandung unsur mereka masih ada kelas tatap muka, teman-teman. Di fungsi tambahan ini dan fungsi pelengkap ini. Jadi kalau fungsi tambahan ini, semisalkan ada guru karena berhalangan hadir di kelas tatap muka, guru menyarankan untuk siswa melihat video YouTube atau video apa atau materi apa yang tersaji di internet. Cuman itu tidak berpengaruh terhadap penilaian karena tidak mengikat ya, tidak mengikat. Jadi memang tidak mengikat sehingga disebut itu fungsi tambahan. Ciri khasnya di situ di fungsi tambahan ini. Mereka tidak ada mengikat. Nah, kalau fungsi pelengkap, misalkan seperti tadi yang disajikan contoh di satu, kalau fungsi pelengkap itu lebih mengikat mereka. Nah, kalau misalkan melengkap ini, nanti misalkan guru menyuruh siswa membaca terkait materi simulasi apa gitu. Nah, ketika membaca simulasi ini, nanti siswa akan diberikan soal untuk dikerjakan dan akan diberikan nilai. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak akan mendapat nilai. Nah, itu yang disebut fungsi pelengkap. Bedanya di situ. Nanti di sini akan mendapatkan nilai, kalau di sini hanya fungsi tambahan. Misalkan kalau saya share di e-learning di sesi 1, misalkan share materi, teman-teman hanya disuruh membaca. Itu keterkaitannya hanya di fungsi tambahan saja, karena saya tidak menyediakan soal atau kuis untuk materi yang saya berikan. Gitu. Jadi tidak akan dinilai, terserah mau teman-teman baca, tapi alangkah baiknya teman-teman untuk membaca. Nah, bedanya lagi kalau fungsi pengganti itu yang jelas-jelas semua akan digantikan, teman-teman. Semua akan digantikan, semua akan berada di jalur pembelajaran online seperti itu. Oke, kalau saya rasa saya tidak perlu jelaskan ya. Mungkin teman-teman juga sudah baca semuanya. Ada yang ditanyakan dari materi satu ini, teman-teman? Saya hanya fokus kepada yang memang penjelasan saja kita posisinya sedang di apa, fungsi apa. Kalau teman-teman yang lain, mungkin kalau terkait kelebihan, dari aspek mana, mungkin teman-teman sudah bisa baca dari. Mungkin ada yang dipertanyakan, teman-teman, terkait materi tutorial pertemuan satu ini? Ada yang masih dibingungkan tentang pembahasan belajar berbasis online? Karena mungkin tadi sudah dijawab oleh Mbak Clara dan ada juga Mbak Orpa ya sudah menjelaskan, teman-teman sudah menarawang pembelajaran berbasis online ini apa seperti itu. Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan Mbak Orpa. Terkait dengan fungsi apa tadi ini, tambahan, pelengkap, dan ganti. Mungkin saya belum paham, yang saya belum paham ini yang terkait dengan fungsi tambahan dan pelengkap itu seperti apa kira-kira, dan mungkin bisa dijelaskan lebih detail dan juga bisa diberikan contoh begitu. Mungkin itu saya kurang memahami terkait dengan ini, Pak. Oke. Mungkin itu saja. Ya, coba saya jelaskan dulu ya. Mungkin saya juga terlalu cepat ya. Terkait fungsi tambahan ini, suplemen ini sebenarnya hanya tambahan saja ya. Misalkan kalau saya menambahkan seperti materi ya. Misalkan saya memberikan materi di e-learning di sesi 1. Itu kan biasanya ada materi di situ ya. Tambahan dari saya selain materi tutorial pertemuan ini. Nah, itu merupakan fungsi tambahan Mbak Orpa. Fungsi tambahan karena ada tambahan materi atau sumber belajar yang lain. Cuman itu tidak mengikat ya. Maksudnya tidak mengikat, tidak ada fokus untuk pemberian nilai terkait fungsi tambahan ini. Maksudnya materi yang saya share itu tidak ada mengikat untuk diberikan penilaian. Nah, bedanya dengan fungsi pelengkap, kalau misalkan saya memberikan materi yang saya masukkan di sesi 1, terus saya menyediakan tambahan kuis di situ, di fungsi pelengkap ini, itu akan mengikat tuh. Nanti akan saya berikan nilai seperti itu. Nah, itu bedanya di situ, Mbak Orpa.
Jadi kalau fungsi tambahan itu tidak mengikat dan fungsi pelengkap itu mengikat. Nah, ada kesamaan beberapa di fungsi tambahan dan fungsi pelengkap ini, semuanya bisa dikolaborasikan dalam kondisi misalkan masih tatap muka dan non tatap muka. Berdua ini merupakan masih fungsinya non tatap muka dan tatap muka. Kalau yang fungsi pengganti itu sudah total itu adalah secara online semua gitu. Makanya disebut pengganti. Kalau pelengkap berarti tambahan ini kondisinya kita masih ada kelas tatap muka seperti itu. Dan fokus detailnya lagi, kalau fungsi tambahan itu seperti tadi, itu tidak mengikat hanya sebagai tambahan saja untuk materi bacaan, teman-teman semua. Kalau fungsi pelengkap, itu nanti akan mempengaruhi pemberian nilai. Itu bedanya, Mbak Orpa. Mungkin ada pendapat teman-teman yang lain juga lebih bagus, karena saya sendiri juga sambil belajar ya dari pengalaman teman-teman semua, karena saya rasa teman-teman di sini juga sudah banyak yang bekerja, secara pengalaman juga mungkin sudah tahu. Itu Ya, sedikit baik Pak. pandangan Mbak Orka. Ya, terima kasih Pak. Ya, maksud saya tadi terima kasih untuk penjelasannya. Saya pikir macam saya kan di PAUD. Nah, kami sudah punya kurikulum begitu. Karena di sini tadi berbicara tentang tambahan begitu Pak. Jadi saya bertanya, apakah kami itu di PAUD sudah ada materinya begitu? Kami sudah susun bahan ajarnya. Nah, jadi saya pikir ada lagi tambahan lain selain dari bahan ajar yang harus kami tambahkan. Begitu maksud saya. Saya pikir masih bisa tambahkan karena berbicara terkait tambahan tadi Pak. Tapi terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Pak. Waktu saya kembali. Ya, semisalkan sudah ada sumber yang tertera di kurikulum ya, Mbak Orpa ya, misalkan sudah tertera dalam kurikulum PAUD, itu misalkan mau ditambahkan sumber-sumber yang relevan, itu juga termasuk fungsi dari tambahan, Mbak Orpa. Iya, Termasuk Pak. fungsi tambahan. Cuman nanti terkait spesifiknya kan biasanya setiap sesi silabus itu kan ada referensi-referensi yang bisa dibaca gitu ya. Itu bisa jadikan dari fungsi tambahan. Cuman kalau fungsi pelengkap ini nanti lebih detail lagi, ada yang mengikat seperti itu. Dia harus membaca ini dan harus mengerjakan soal yang nanti akan dibahas. Baik, selanjutnya ada yang lain? Saya rasa juga teman-teman sudah pasti baca. Saya coba akan melangkah ke ini ya, materi yang ada di sesi 2, karena ini berkaitan dengan tugas kita nanti. Saya coba akan tampilkan. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Kalau tadi secara teoritis ya teman-teman terkait pembelajaran berbasis online, nah kita sekarang masuk terkait prosedur dan model-model pengembangan bahan pembelajaran berbasis online ya. Nah nanti prosedurnya kita bisa melihat dari tayangan ini. Ada yang sudah pernah melihat tentang diagram alur ini? Ini bukan bisa disebut diagram ya, mungkin bagian alur lah seperti itu. Kira-kira dari ini namanya model ADI ya teman-teman, singkatan dari kepanjangannya analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Kira-kira tahap apa dulu nih yang kita harus lalui sebelum mengembangkan bahan pembelajaran berbasis online? Kalau dilihat dari 5 alur ini, kira-kira yang mana dulu? Mungkin teman-teman sudah baca. Analisis. Dari analisis, Pak. Dari Analisis dulu. Membuat Oke. kerangka. Analisis dulu, Pak. Oke, Kegiatan mungkin analisis. Oke. Kenapa kita harus menganalisis terlebih dahulu? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Yang lain?
Ya, silakan Mbak Agnes, sudah buka on mic. Kenapa harus analisis terlebih dahulu? Supaya kita tahu Pak apa yang harus kita kerjakan, apa masalahnya, mau mencari pemecahan masalah. Yang lain? Ada yang bisa? Kenapa harus analisis terlebih dahulu? Ya, silakan. Kalau di guru tujuannya adalah mendefinisikan kebutuhan pembelajaran, tujuan dan karakteristik peserta didik. Kalau di guru seperti itu, Pak. Nggak tahu deh kalau yang lain. Silakan yang lain, ada lagi? Menentukan tujuan pembelajaran, Pak. Oke. Oke, mungkin kita bisa dapat beberapa rangkuman ya dari ungkapan dari teman-teman semua. Memang yang kegiatan yang paling awal sebelum kita mengembangkan pembelajaran berbasis online itu adalah analisis. Paling urutan pertama itu adalah analisis, lalu nanti ada desain, development, implementation, dan evaluation. Pertama-tama yang kita akan lakukan itu adalah analisis. Jadi nanti tugas pertama teman-teman itu adalah melakukan analisis kebutuhan. Memang analisis kebutuhan seperti yang tadi diungkapkan itu ada berkaitan dengan masalah ya, masalah capaian pembelajaran. Masalah capaian pembelajaran itu juga berkaitan dengan apa yang tadi diungkapkan belakang Clara ya, terkait tujuan. Tujuan berarti itu kan ada yang akan dicapai ya. Jadi masalah mungkin bisa masalah dari sisi peserta didiknya juga kita bisa nanti analisis, dari masalah sarana prasarananya juga kita bisa analisis. Nanti kita bisa lebih jauh lagi, mungkin spesifik itu kebanyakan di peserta didiknya. Peserta didiknya sama standar kompetensi yang ada di kurikulum. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Betul, teman-teman. Yang pertama adalah melakukan analisis. Kalau lebih jauh, memang analisis kebutuhan di sini itu adalah terkait masalah capaian belajar dan pembelajaran. Jadi ada tujuan belajar, lalu ada masalah pada aspek kurikulum. Nah, itu nanti kita pada aspek kurikulum itu kita akan fokus kepada standar kompetensinya ya. Mungkin teman-teman juga ada yang udah berpengalaman terkait, ada juga terkait kompetensi dasar dan kompetensi isi, lalu juga ada masalah dalam pengelolaan kurikulum. Nah, itu nanti akan dianalisis oleh teman. Lalu untuk terkait perancangan desain, mungkin nanti saya akan jelaskan karena ini berkaitan dengan tugas selanjutnya ya. Nanti saya akan jelaskannya pas masuk ke tahap kita melakukan perancangan. Tapi kita nanti akan fokus kepada analisis terlebih dahulu. Jadi nanti kita fokus pada analisis, pada analisis kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Teman-teman sudah ada yang dapat ini belum? Dapat PDF tugasnya belum? Sudah ada yang dapat? Ada kan semacam, tapi memang itu di sesi 3 sih. Saya kira teman-teman juga sudah dapat, kalau misalnya sudah dapat mungkin sudah tahu ya. Jadi saya ungkapkan di sini karena waktu untuk pengerjaan tugasnya nanti kalau nggak salah 2 minggu ya kalau berdasarkan peraturan itu. Kenapa kita mulainya di sesi 2? Jadi nanti teman-teman masuk di sesi 3 itu udah fokus kepada tugasnya. Jadi kita nanti akan concern ke ini sebagai awalan tahap teman-teman memproduksi bahan pembelajaran berbasis online. Sebelum saya menjelaskan terkait tugasnya, teman-teman, karena kita akan melakukan analisis ya. Ya memang ini hanya pandangan saja ya, pandangan. Kira-kira teman-teman nanti akan membuat bahan pembelajaran apa nih? Memang walaupun memang belum sesuai dengan kebutuhan ya, karena kita sebenarnya kan mengembangkan suatu bahan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Cuman siapa tahu nanti apa yang diungkapkan teman-teman di sini, keinginan saya ingin membuat bahan pembelajaran ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ada yang mau mengungkapkan dari Bu Siska dulu. Rencana ingin mengembangkan apa, Bu? Sudah ada kepikiran belum terkait pembelajaran berbasis online ini? Mungkin mengembangkan. Masih di mute ya. Oke. Tadi apa kata Bapak tadi? Rencana akan mengembangkan bahan pembelajaran berbasis online apa? Mungkin yang saya akan kembangkan pembelajaran yang menerapkan tentang online itu tadi Pak. Misalnya kan kalau di TK itu kan anak-anak nih suka gadget gitu kan Pak. Saya akan memperkenalkan biar mereka itu nggak main game terus. Jadi saya
memperkenalkan mereka belajar dengan berbasis online, tetapi bukan permainan yang misalnya kayak FF itu bukan, tapi permainan yang berbasis belajar gitu loh Pak. Nah, nanti akan saya buat seperti itu Pak. Oke, berarti Gambaran saja, gambaran saja ya Pak. memang berarti Bu Siska melihat kondisi permasalahan yang ada di sekolahan ya Bu ya, banyak. Iya, karena mereka itu kan tertarik dengan gadget nih. Alangkah baiknya boleh main gadget, tapi kan kita alihkan di pembelajaran seperti itu Pak. Oke. Dengan game-game seperti itu kan ada Pak. Misalnya game game kodok, lompat kodok. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar itu kan ada game misalnya warna merah. Nanti kan kodoknya bisa lompat ke warna apa gitu. Kalau sudah pernah belajar ya teman-teman ya. Atau bisa menyambungkan dengan garis, misalnya warna merah dengan tulisan warna merah dan gambar dengan warnanya gitu. Istilahnya apa ya? Menyambungkan gitu loh Pak. Susah sih kalau untuk dijelaskan nanti lah. Memang susah kalau ya. Sebenarnya saya coba memantik itu kira-kira. Jadi nanti teman-teman itu tidak mengawang seperti itu. Kalau misalkan mengawang, mesti kita akan susah menjelaskan gitu. Tapi kalau kita berdasarkan analisis kebutuhan, pasti teman-teman sudah tahu alurnya gini. Oh, ini kebutuhannya seperti ini gitu. Jadi medianya nanti yang akan diproduksi atau yang akan digabungkan oleh teman-teman itu sudah jelas seperti itu. Nah, kenapa memang kita perlu analisis kebutuhan agar kita menyesuaikan dengan keadaan yang memang ada di lapangan masalah belajar seperti itu. Ya, betul sekali Pak, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Siska atas pendapatnya. Ada yang lain mungkin? Sudah, mungkin Bu Siska, Mbak Orpa juga sudah sering, Mbak Clara mungkin ada yang lain juga ingin mengungkapkan. Saya persilahkan, mungkin ada ketemuan permasalahan-permasalahan apa yang ada di sekolah atau di... Jadi kalau semisalkan ini tidak hanya fokus di sekolah ya teman-teman. Nanti mungkin kalau saya coba ingin tanya ya, teman-teman yang dari sastra Inggris itu emang ada pernah terjun ke sekolah gitu? Mungkin ada dari Mbak Agnes atau Mbak Clara? Kebetulan sambil ngajar les, Pak. Oke, berarti ada sedikit ini ya tentang pembelajaran juga. Jadi berinteraksi sama siswa seperti itu. Kalau yang lain dari sastra Inggris itu berkaitan dengan pembelajaran ada nggak? Kalau saya kebetulan nggak ada, Pak. Makanya ini benar-benar hal yang baru dan nggak expect dipelajarin sih, karena betul kayak kata teman-teman semua, itu memang kita by sistem untuk ngambil matkul ini. Gitu. Oke. Berarti memang belum ada penerawangan ya, Pak Mahesa ya? Iya, belum. Oke, jadi nanti semisalkan nih di sekolah susah atau di mana, nanti bisa di lembaga-lembaga pelatihan juga bisa, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Tidak harus di sekolah-sekolah gitu, di lembaga pelatihan juga bisa. Karena itu juga mengandung proses pembelajaran. Tidak apa-apa, teman-teman tetap lalui saja. Mungkin ini seharusnya ada penyesuaian kurikulum ya dari sastra Inggris harus berkaitan juga dengan produksi bahan pembelajaran bahasa Inggris. Tapi teman-teman karena sudah terprogram ya bisa apa? Oke, Pak teman-teman. Rama izin nanggapi Pak. Ya, silakan Pak Untuk Dwi. sastra Inggris, ya. Kalau untuk Bagus nih. sastra Inggris sendiri mungkin lebih diunggulkannya teman-teman prodi yang dari pendidikan bisa bekerja sesuai dengan disesuaikan dengan kebutuhan online ya. Tapi mungkin sastra Inggris menurut saya untuk kalau pembelajaran bikin konten seperti tensis dan lain-lain mungkin teman-teman kreator yang ada di sini mungkin bisa mengembangkan untuk online juga mungkin. Itu pendapat saya Pak. Terima Bagus kasih. ya. Berarti memang teman-teman tidak ada rasa ini ya, tidak ada rasa minder dengan konteks yang berbeda dengan teman-teman pendidikan ya. Bahwasanya saya juga walaupun dari sastra Inggris yang murni, saya juga mampu untuk memproduksi bahan pembelajaran berbasis online. Oke, tidak apa-apa. Oke, karena saya sudah sampaikan ya terkait kita fokusnya kepada analisis kebutuhan. Jadi nanti untuk tugas 1 itu juga akan berkaitan dengan analisis kebutuhan.
Nah, saya coba akan share screen ya tugasnya. Nah, mungkin teman-teman belum bisa buka sesi 3 ya. Kalau sebagai tutor sudah, jadi saya bisa eh, tampilkan untuk tugas yang akan nanti dikerjakan oleh teman-teman berkaitan dengan analisis kebutuhan pelatihan. Saya nanti sudah akan buatkan template-nya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak begitu kesulitan ya. Soalnya biasanya kalau laporan terkait analisis kebutuhan tuh ada beberapa yang beda-beda. Jadi saya buatkan template-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan sesuai kondisi apa yang dilakukan teman-teman. Seperti itu. Oke, saya akan share screen ya. Sudah terlihat teman-teman? Udah, Pak. Nah, ini tugas yang akan dilakukan teman-teman semua di pertama ini, tugas yang pertama ini yaitu berkaitan dengan analisis kebutuhan pembelajaran ya. Karena memang di awal-awal kita harus menganalisis terlebih dahulu. Saya coba akan paparkan ya. Mungkin terkait tugas satu ini tidak perlu saya bacakan, nanti saya akan share ke teman-teman semua. Terkait langkah-langkah tugasnya, teman-teman. Ini langkah-langkah tugasnya ya. Yang pertama, teman-teman untuk mengidentifikasi lembaga atau institusi pendidikan. Ini sebuah lembaga atau institusi pendidikan yang akan diobservasi. Ini bisa berupa sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, atau lembaga pendidikan lainnya. Tapi memang kalau teman-teman, kalau saya nggak tahu ya kalau di UT itu, kalau mekanisme yang namanya kita mengidentifikasi kan kalau melalui observasi kita harus mengirim surat dan lain-lain itu secara prosedural administratif mungkin akan menyulitkan teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan sudah bekerja di sekolah itu mungkin sudah tahu kondisinya seperti apa. Tapi teman-teman kalau teman-teman yang lain mungkin kalau semisalkan tidak bisa mengobservasi secara langsung itu nanti bisa menggunakan kenalan. Kenalan mungkin ada teman yang mengajar di sekolah. Nah, itu bisa secara personal ditanyakan terkait kondisi-kondisi nama-nama lembaganya seperti itu. Jadi tidak diharuskan teman-teman terjun langsung ke sekolah seperti itu. Saya memudahkannya seperti itu. Tapi kalau mau lebih bagus ya yang jelas bisa observasi, bisa mendalami langsung gitu, melihat kondisi nyata yang ada di lapangan. Kalau misalnya kita by chat secara personal, misalkan mengechat gurunya atau mengobservasi siswanya di luar jam sekolah, mungkin itu tidak akan melihat realnya seperti itu. Tapi saya memberikan kemudahan karena saya melihat kondisi teman-teman juga ya, mungkin karena di sini juga beberapa yang sudah banyak yang bekerja dengan segala kondisi. Silakan teman-teman nanti kalau ingin mengetahui pemilihan lembaga nanti dicari yang mudah saja seperti itu. Itu yang pertama, langkah-langkahnya. Lalu yang kedua ada observasi dan pengumpulan data. Nah, bisa dilakukan observasi ini baik langsung ke instansi tersebut atau melalui wawancara kepada guru, staf pendidikan, ataupun nanti juga bisa ke siswanya. Jadi tidak, yang seperti saya ungkapkan tadi, untuk observasi tidak perlu langsung ke lembaga institusi juga tidak apa-apa. Nah, ini kalau yang untuk nanti teman-teman yang melakukan observasi, bisa mengamati ya proses pembelajaran yang berlangsung, metode apa yang digunakan, interaksi apa antara guru dan peserta didik seperti apa, lalu penggunaan teknologi dalam pembelajarannya seperti apa. Lalu dapatkan data dari hasil wawancara. Jadi nanti silakan teman-teman transkripkan ya dari pernyataan-pernyataan yang setelah diobservasi itu, dari wawancara itu fokus-fokusnya apa seperti itu. Nanti ada sedikit pedoman ya konteks wawancara yang akan diwawancara itu apa nanti juga saya akan paparkan. Sebenarnya ada itu di modulnya juga ada seperti itu. Lalu yang ketiga, silakan teman-teman melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran ya. Setelah tadi melakukan identifikasi institusi, observasi, nah sekarang akan ditemukan tuh
permasalahan atau kekurangan dalam pembelajaran yang mungkin dapat diatasi melalui bahan pembelajaran berbasis online. Nah, nanti teman-teman silakan melakukan analisis masalahnya apa di situ, kekurangannya apa, sehingga nanti bisa diatasi melalui eh, bahan pembelajaran berbasis online yang dibuat oleh teman-teman. Lalu juga tinjau kebutuhan peserta didik ya, terkait tujuan pembelajaran, terus kemampuan teknologi yang tersedia. Sebenarnya ini kalau terkait kebutuhan pembelajaran ini fokus saja kepada masalahnya, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke tahap keempat, analisis konteks dan karakteristik peserta didik, nah itu kita baru lebih spesifikkan dari tinjauan kebutuhan peserta didik tadi. Kita juga harus pahami latar belakangnya, mungkin dari sosial ekonomi, budaya, agama, seperti itu. Kita juga bisa masukkan dalam analisis kebutuhan kita. Lalu kebutuhan khusus, terkait kebutuhan khusus, mungkin ada, misalkan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalkan slow learner kah, atau mungkin ada yang mohon maaf tunanetra atau apa, itu bisa teman-teman juga misalkan dalam satu kelas ada beberapa siswa yang ternyata dalam kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Lalu juga ada gaya belajar, teman-teman. Ada yang tahu gaya belajar ada berapa? Sedikit pemantik, ada yang tahu gaya belajar ada berapa? Silakan bisa diungkapkan gaya belajar. Ini soalnya nanti akan dikerjakan ke teman-teman. Teman-teman harus tahu gaya belajar itu apa saja seperti itu. Ada yang tahu? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya mungkin Oken, silakan bisa menjawab. Soalnya tahu nih gaya belajar. Ya, sampai salah ya nanti ya, gaya belajar itu apa gitu. Ya, maaf Pak, Ya, silakan Bu Pak Isumartini. gaya belajarnya biasanya seperti apa? Visual dengan menggunakan alat peraga, Oke. menggunakan gambar, itu Oke. ya Pak ya. Kemudian kayak belajarnya bisa menggunakan dengan auditori atau lewat musik gitu atau seperti itu ya. Kemudian atau mendengar suatu tayangan video yang berupa edukasi seperti itu. Kemudian gaya belajarnya seperti jaring laba-laba gitu ya Pak. Seperti itu. Mungkin yang saya selalu terapkan di sekolah saya. Oke, terima kasih Bu Ayu Sumartini. Ya, pada intinya kalau gaya belajar itu ada gaya belajar audio, ada gaya belajar visual, lalu ada gaya belajar kinestetik atau yang orang-orang sering melibatkan daya gerak atau keterampilan seperti itu. Tapi juga ada beberapa gabungan ya. Nanti ada muncul lagi gaya audio visual. Nah, biasanya teman-teman siswa yang menggunakan gaya audio visual ini lebih sering condong melihat video seperti itu. Nah, itu salah satu gaya belajar audio visual. Juga bisa dikolaborasikan lagi kayak audio visual terus campur juga kinestetik. Jadi misalkan menggunakan multimedia pembelajaran ya. Ada yang melakukan semacam sebenarnya aktivitas ya. Kinestetik itu kan aktivitas ya. Bergerak misalkan mengerjakan apa seperti itu sebenarnya juga termasuk kayak kinestetik itu. Jadi tidak hanya mendengarkan Motorik ya, siswa. Pak? Ya, betul, Berhubungan dengan motorik. motorik. Iya, motorik betul sekali. Jadi kinestetik itu berkaitan dengan motorik atau daya gerak seperti itu. Itu nanti gaya belajar yang mungkin bisa dianalisis oleh teman-teman. Lalu juga ada pertimbangan karakteristik peserta didik seperti usia, karena ada beberapa usia yang juga kan beda-beda ya karakteristiknya. Silakan nanti teman-teman juga tinjau dari usia berapa sampai berapa, terus karakteristiknya seperti apa. Terus tingkat pendidikan ini, kalau tingkat pendidikan ini mungkin nanti sudah bisa disesuaikan juga ya dengan identifikasi lembaganya, misalkan lembaganya sekolah dasar, ya berarti di sininya tingkatan pendidikannya pendidikan dasar, seperti itu. Lalu preferensi belajar, ada yang tahu teman-teman terkait preferensi belajar ini? Ada yang baru dengar? Mungkin kalau guru seharusnya mah sudah tahu ya. Mungkin teman-teman yang lain? Preferensi belajar. Ada yang bisa mengungkapkan preferensi belajar? Silakan, teman-teman. Ini akan menambah nilai ya nanti teman-teman selain tugas ya dari keaktifan teman-teman semua. Halo Pak, mungkin
Refleksi atau referensi, Pak? Preferensi belajar, Mbak. Oh ya. Ada yang tahu preferensi belajar? Preferensi. Pendekatan cara belajar. Oke. Yang lain? Tentang itu ya, tentang dunia anak-anak, Pak. Boleh? Ya, boleh silakan Bu. Mungkin tentang cara belajar apa yang disukai oleh anak-anak kalau nggak salah, dan kemudian anak tersebut paham dengan apa yang guru disampaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ayu Sumartini. Ada yang lain? Ya, mungkin dari saya, Pak. Mungkin Ya, terkait silakan. referensi itu, referensi mungkin disediakan buku untuk belajar dan juga gambar-gambar dan juga nih video untuk bisa dibuka kepada anak-anak saat belajar. Dan itu dari saya, Pak. Oke, mungkin kita bisa rangkum ya, kepada dari Mbak Clara, terus Pak Ai, sama Mbak Orpa, bahwasanya preferensi belajar ini adalah kecenderungan. Kecenderungan, misalkan tadi yang diungkapkan Bu Ai Sumartini lebih sukanya ke arah apa. Jadi semisalkan kecenderungannya, kita bisa melihat dari gaya belajarnya. Kita bisa melihat kecenderungannya belajarnya menggunakan gaya belajar apa. Jadi preferensi itu kecenderungan para peserta didik itu belajar. Misalkan kalau terkait Mbak Orpa, mungkin tadi saya pikirnya referensi ya, berkaitan dengan referensi terkait penyediaan buku dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu mungkin kecenderungan untuk belajar menggunakan buku seperti itu. Nah itu nanti konteksnya juga nanti akan fokus kepada pengembangan apa nih yang disesuaikan dengan kecenderungan belajarnya seperti itu. Contohnya begini ya Pak, kalau yang disukai anak mah, contohnya kan anak paling suka dengan bermain suatu mainan ya Pak. Ya, Contohnya bermain puzzle. Yes. Tuh, itu kemudian bermain balok, tuh menyusun balok, kemudian membuat menyusun Lego seperti itu, bermain kalau di sekolah mah gitu. Sehingga dapat mengembangkan suatu kognitif, kalau motoriknya seperti melakukan suatu gerakan, bermain bola, itu bisa seperti itu ya Pak. Ya, bisa. Yang jelas kita nanti teman-teman silakan analisis ya kebutuhannya, preferensi. Memang kenapa saya ada observasi ya di atas, karena kalau teman-teman observasi, preferensi belajarnya akan ketahuan nih kecenderungan belajar dari peserta didik itu seperti apa. Mungkin kan lebih suka yang berbasis visual dengan gambar-gambar, nanti akan memunculkan inovasi dari teman-teman untuk mengembangkan bahan pembelajaran berbasis online yang basisnya visual seperti itu. Ataupun dengan preferensi gaya belajar teman-teman siswa itu sukanya audiovisual, nanti berarti akan memunculkan bahan pembelajaran video seperti itu. Nah, itu adalah preferensi belajar. Nah, selanjutnya adalah penyusunan laporan analisis. Laporan analisis itu adalah nanti akhirnya bentukannya ya, yang akan setelah teman-teman sudah melakukan identifikasi lembaga, observasi, identifikasi kebutuhan belajar, lalu analisis konteks dan karakteristik peserta didik, dan akhirnya dituangkan kepada yang bentuknya laporan analisis. Nah, ini nanti susunannya kita akan melihat di sini ya. Untuk petunjuknya, pelajari kembali modul 5 tentang strategi penulisan naskah konten pembelajaran online dalam buku materi pokok BMP TPN 4401 ya. Silakan teman-teman nanti untuk memperdalam konteks analisisnya, silakan teman-teman pelajari modul 5. Cuman untuk gambaran awal terkait analisis itu bisa teman-teman baca pada modul 3. Itu bisa dilihat. Lalu kerjakan tugas 1 pada lembar format jawaban tugas yang telah disediakan. Lalu jangan lakukan plagiasi, teman-teman silakan, walaupun nanti misalkan teman-teman menggunakan AI atau kecerdasan buatan ChatGPT dan lain-lain, yang paling tidak ada apa ya, untuk kata-katanya dirubah berdasarkan apa yang diobservasi, baik observasi tatap muka ataupun observasi non tatap muka seperti itu. Terus bila Anda mengutip kalimat pernyataan baik langsung atau tidak, silakan mencantumkan sumber referensinya. Kalau ada referensinya, silakan dicantumkan referensinya.
Terus kirim upload jawaban tugas pada fitur tugas di dalam e-learning yang terdapat di sesi 3 ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangan mengirim kepada tutor, teman-teman langsung pada yang sudah disediakan pada sesi 3 itu sudah ada form untuk pengumpulan tugasnya. Silakan teman-teman nanti langsung di-input di situ, karena langsung bisa nilainya di situ. Kalau indikator terkait penilaian ya, terkait yang pertama yaitu ada ketelitian dalam observasi, lalu juga analisis kebutuhan yang komprehensif, keterkaitan dengan konsep pembelajaran online, lalu identifikasi tujuan pembelajaran, refleksi kritikalitas, kemampuan komunikasi, kreativitas dan inovasi, ketepatan referensi. Nah, ini referensi juga ternyata bisa membantu meningkatkan skor ya. Silakan nanti teman-teman kalau mau perbanyak referensi juga boleh seperti itu. Jadi kriterianya ini teman-teman, ketelitian dan dalam observasi. Yang jelas saya tidak memaksakan teman-teman untuk observasi langsung ya ke tempat. Saya memberikan kelonggaran, bisa dilakukan secara tatap muka, misalkan by chat WA kepada guru atau kepada siswa itu bisa. Lah ini template-nya, cuman ini nanti saya buatkan yang lebih berdasarkan tabel ya, cuman tidak jauh-jauh dari sini. Ini coba saya share screen ganti ya. Nanti saya akan kirimkan, jadi teman-teman tinggal mengisi yang sudah saya buat. Dapat terlihat teman-teman? Saya rasa lebih mudah ya. Jadi fokusnya kalau daripada yang titik-titik nanti umpek-umpekan gitu dalam artian ngumpul-ngumpul. Kalau ini saya buat tabel, tapi kalau misalkan teman-teman mau merubah sudut tabelnya mungkin agak digeser ke sini juga boleh. Yang jelas formatnya seperti ini. Nanti akan saya share ke teman-teman. Seperti tadi identitas lembaga pendidikan ya, terkait nama lembaga silakan misalkan SD negeri berapa, lalu jenis lembaganya apa. Kalau misalkan jenis lembaga itu misalkan perguruan tinggi kah, lembaga pelatihan kerja kah, atau mungkin sekolah dasar, sekolah menengah seperti itu. Lalu untuk alamat lembaga bisa disertakan jalan, terus di mana gitu, hanya atau di daerah mana seperti itu. Jumlah pendidik, jumlah peserta didik nanti bisa disertakan. Ini juga nanti akan masuk dalam mekanisme wawancara teman-teman ya, karena untuk mengetahui juga jumlah pendidiknya ada berapa, jumlah peserta didiknya ada berapa. Terkait terus yang kedua yaitu metode pengumpulan data, misalkan menggunakan wawancara ya, nanti diperjelas di sini di dalam kurung ya. Misalkan kalau teman-teman melakukannya tidak langsung ya berarti jelaskan wawancara tidak langsung atau observasi tidak langsung. Begitu. Lalu untuk sumber data, nah ini sumber data bisa dari guru, misalkan mata pelajaran apa, terus siswa kelas berapa, seperti itu. Untuk waktunya kapan, nah itu disertakan. Misalkan waktunya panjang ya bisa disertakan sampai tanggal berapa, seperti itu. Untuk lokasi sudah tahulah seperti di atas ya, seperti lembaga pendidikan, seperti itu. Nah, lalu untuk kondisi pembelajaran nih, kondisi pembelajaran terkait bentuknya apa, misalkan tatap muka kah, atau hybrid learning, atau apa seperti itu. Bisa ditampilkan di dalam model pembelajaran. Sebenarnya ini bukan model pembelajaran ya, saya juga tidak tahu kenapa di tugas yang ini dikaitkan dengan model pembelajaran seperti itu. Sebenarnya kalau model pembelajaran itu terkait dengan sintaks ya, sintaks itu beda dengan model pembelajaran. Tapi nggak apa-apa. Jadi diungkapkan saja, misalkan tatap muka atau apa. Terus terkait kurikulum, seperti tadi aspek-aspek yang bisa dijelaskan teman-teman yaitu fokus pada kompetensi yang akan dicapai apa sih seperti itu. Tapi kalau mau dispesifikan, terus misalkan ada KD kompetensi dasar atau kompetensi isi juga bisa dimasukkan. Lalu terkait sarana pembelajaran dan prasarana pembelajaran, ini ada misalkan komputer dan ini salah. Ini seharusnya ruangan. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Ada yang bisa membedakan nggak sarana pembelajaran dengan prasarana pembelajaran? Ada yang bisa mengungkapkan? Jangan sampai ketukar ya. Sarana pembelajaran dengan prasarana. Sarana mah alat, kalau prasarana mah tempat. Ya, sebenarnya kalau prasarana itu lebih menetap ya. Jadi misalkan ruang kelas, ruang perpustakaan itu lebih menetap ya, tidak bisa dipindah-pindah. Tapi kalau misalkan
sarana pembelajaran itu yang misalkan bisa dipindah komputer, laptop kan masih bisa dipindah ya, meja, kursi, buku dan papan tulis. Jadi jangan sampai ketukar ya antara sarana dan prasarana. Nah, terus jelaskan nih situasi pembelajaran, keadaan pembelajaran. Ini kalau yang teman-teman observasi tentu akan bisa menjelaskan sendiri karena dari pandangan indera teman-teman ya. Cuman nanti kalau ya tidak observasi ya dimasukkan dalam wawancara teman-teman berkaitan situasi pembelajaran, misalkan di topik mata pelajaran apa yang apa namanya kurang relevan atau gimana gitu misalnya. Terus untuk konteks dan karakteristik peserta didik nih berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi keluarga, latar belakang budaya agama juga bisa dimasukkan. Teman-teman terkait kebutuhan khusus seperti yang tadi saya ungkapkan, misalkan ada anak yang slow learner gitu, ada beberapa, atau yang mohon maaf mengalami kebutuhan khusus secara fisik yang lain juga bisa dituangkan dalam karakteristik peserta didiknya. Gaya belajar juga seperti yang saya ungkapkan dimasukkan dalam konteks dan karakteristik peserta didik. Untuk tingkat pendidikan bisa PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, terus pendidikan tinggi. Preferensi belajar juga saya rasa teman-teman sudah tahu, sudah saya jelaskan. Nah, lalu berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran. Kalau terkait kebutuhan pembelajaran ini, yang pertama nanti teman-teman silakan ungkapkan berdasarkan identifikasi ya. Bahwasanya berdasarkan dilihat dari situasi pembelajaran nih, guru menjelaskan materi dengan buku teks dan para siswa menyimak buku hingga siswa terkadang mengantuk dan kurang interaktif. Nah, berarti kira-kira membutuhkan bahan pembelajaran yang dapat menunjang gaya belajar audiovisual kinestetik gitu. Nanti bisa diungkapkan di situ. Bisa, biar nggak hanya menyimak aja gitu terus mengantuk, kan berarti butuh aktivitas yang bisa menggerakkan para siswa seperti itu. Misalkan dengan ada tampilan audiovisual. Kalau misalkan di buku kan mungkin hanya visual saja ya. Kalau ada suara, terus ada yang kita bisa menggerakkan tubuh kita, mungkin siswa tidak akan mengantuk seperti itu. Nah, materinya berkaitan dengan sistem tata surya seperti tadi yang sudah dijelaskan pada situasi pembelajaran. Lalu terkait metodenya, metode itu pembelajarannya berarti berbasis stick ya. Kita bisa ungkapkan seperti itu. Lalu ada media, karena di sini sudah kita analisis di kondisi pembelajaran bahwasanya ada sarana komputer dan laptop, berarti ada kemungkinan kita bisa memanfaatkan komputer atau laptop seperti itu. Lalu juga terkait kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik ini karena kita berkaitan dengan pembelajaran berbasis online, seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya harus memiliki literasi ICT ya atau literasi teknologi. Jadi bisa diungkapkan kompetensinya di sini. Sebenarnya kompetensi pendidik itu kan ada banyak ya, ada kompetensi pedagogis, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, ada kultural juga seperti itu. Lalu terkait identifikasi masalah ya, nanti ada disimpulkan di sini teman-teman bahwasanya siswa mudah mengantuk dikarenakan hanya menyimak buku sehingga kurang interaktif. Nah, lalu ketersediaan sarana sebenarnya sudah memadai nih, sudah memadai dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran berbasis STIK seperti itu. Jadi identifikasi masalahnya ketemu. Nah, lalu rekomendasinya apa dari apa namanya dari analisis tadi, misalkan pendekatan itu ada dua ya, pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau siswa, ada yang pendekatan berbasis kepada guru. Nah, kalau pembelajaran berbasis online, karena kan kita kepada siswa ya, pembelajaran mandiri, nah berarti kita berpusatnya kepada siswa gitu. Sebenarnya guru itu hanya sebagai fasilitator aja kalau di dalam kelas. Bahan pembelajarannya apa yang akan dikembangkan? Itu adalah multimedia interaktif misalkan seperti. Terus penerapan bahan pembelajarannya bagaimana? Nah, ini konteksnya nanti sudah diterapkan dalam kelas ya. Kira-kira bahan pembelajaran disajikan dalam bentuk link website multimedia interaktif yang akan diakses menggunakan komputer sekolah. Karena kita melihat kondisi bahwasanya sekolah mempunyai komputer gitu. Soalnya kalau misalkan SD mungkin tidak diizinkan untuk membawa HP seperti itu, misalkan seperti itu. Ini untuk gambaran konteks laporannya nanti ya teman-teman. Nanti habis ini silakan misalkan ada kebingungan bisa ditanyakan. Nah, cuman saya sedikit memberikan saran ya teman-teman. Sebenarnya ini ungkapan saja terkait SD ya. Sebenarnya kalau
pembelajaran berbasis online itu, saya sempat baca-baca memang enaknya difokuskan kepada yang memiliki literasi ICT yang sudah tinggi seperti itu, yang sudah memahami seperti itu. Ya sebenarnya walaupun sekarang anak-anak sekolah itu sudah tahu juga tentang teknologi, cuman ada beberapa yang saya baca, kajian beberapa saya baca itu kalau teman-teman mau menerapkan pembelajaran berbasis full online ya, full online itu misalkan yang sudah sekolah menengah lah, terutama sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan ataupun sampai ke perguruan tinggi seperti itu. Tapi saya tidak memaksakan kalau misalkan memang konteksnya teman-teman mau di SD atau di PAUD yang sudah di PAUD nih, yaitu monggo nggak apa-apa. Oke, teman-teman terkait skema laporan analisis laporan ini, kira-kira ada yang bingung nggak terkait ini? Silakan bisa diungkapkan. Jadi nanti kita bisa diskusikan yang akan nanti mempermudah tugasnya seperti itu. Izin bertanya Pak, Ya, silakan Pak ini Dwi kan Agung. ke instansi SD ya, Misalkan ya Pak. Nah, ini misalkan ya kan, ini kan kebetulan saya bekerja di tambang nih Pak, Ya, nah kan nggak mungkin saya harus ke sekolah ini ya. ya, Misalkan kan kita ada apa namanya, ada departemen untuk pelatihan. training ya, Ya, pelatihan itu bisa nggak ya saya boleh Pak. lari ke training situ? Ya, boleh, Bisa boleh. ya? Boleh, ya. Oke, baik. Nanti Silakan. bantu share di WA Group, Ya, Pak. siap, siap. Oh, siap. Oke, siap, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Pak Adi, saya ingin bertanya juga, Pak. Oh ya, silakan. Mengenai metode pengumpulan data. Hmm. Ini saya sudah ada gambaran untuk menggunakan perusahaan saya sendiri, yaitu Flight Attendant Training Center, Oke. terkait dengan jurusan yang sekarang saya tempuh, bahasa Inggris. Saya ingin memberikan materi mengenai basic Flight Attendant Communication in English. Oke. Dan metode untuk yang saya gunakan itu apa ya? Karena kan saya sendiri yang akan memberikan itu berdasarkan materi yang saya terima di training center saya. Karena setiap tahun itu kami selalu ada service training, lebih ke service language-nya. Jadi saya ingin terapkan di sini. Jadi ini bisa dipakai untuk flight attendant training, sekolah pramugari ataupun maskapai yang sedang melatih siswa-siswanya untuk menjadi pramugari. Begitu, Pak. Jadi metodenya kira-kira apa ya? Kalau tetap metode yang namanya, kira-kira Bu Clara bisa observasi secara langsung di situ, di lembaga trainingnya Iya, bisa, Pak. Bisa, karena saya punya akses ke sana. Beberapa teman saya juga ada yang instruktur di lembaga itu, dan saya pun setiap tahun selalu mengikuti trainingnya, tapi sebagai siswa. Oke. Gitu. Dan saya berencana akan apply menjadi instruktur untuk materi announcement, jadi onboard announcement di tempat training saya ini. Kira-kira jika saya membuat ini untuk kebutuhan itu bisa ya Pak? Bisa Bu. Jadi maksudnya saya tangkap tadi Ibu kedepannya akan menjadi instruktur di salah satu training di situ kan Bu, mata training di situ kan maksudnya. Ya, Oke, bisa itu Bu. Silakan nanti gunakan aja. Itu mungkin pengalaman Ibu sudah pernah di situ ya, sudah pernah mengikuti pembelajaran di training itu. Cuman alangkah lebih baiknya Ibu juga sekalian observasi, tanyakan tuh kalau mau lebih lengkap ke siswanya dengan ke pramugarinya dan ke instrukturnya, itu lebih baik. Jadi tetap gunakan. Saya kebetulan masih menjadi pramugari aktif juga Pak. Iya, masih jadi pramugari kan ya. Cuman nanti kedepannya kan Ibu kan jadi instruktur berarti. Oke, jadi nanti gunakan aja metodenya, tetap menggunakan metode wawancara dan observasi ya. Itu akan secara mendalam bisa kita gali kalau kita bisa melakukan wawancara gitu. Tapi kalau sekedar kan observasi yang hanya sekedar melihat gitu, mungkin itu tidak akan mendalam. Jadi nanti silakan diwawancarai mungkin instrukturnya ataupun mungkin pramugari selain Ibu mungkin bisa diwawancarai terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi itu apa.
Jadi nggak apa-apa di lembaga, pokoknya saya bebaskan di lembaga-lembaga training dibolehkan seperti itu. Karena kondisi teman-teman saya yakin juga tidak memungkinkan kalau misalkan harus terjun ke sekolah. Contoh tadi kayak Pak Dwi Agung ya di pertambangan seperti itu. Usaha mungkin agak sulit. Jadi saya fleksibelkan teman-teman. Itu Bu Clara. Baik, Pak Rahman, nanti saya akan coba kembangkan lagi. Terima kasih. Oke. Silakan, ada yang lain? Nanti saya akan share ya terkait apa namanya laporan ini. Terus, sebentar, saya coba stop. Pak, izin bertanya. Ya, oke silakan. Tadi kan itu lembaga kan Pak. Bisa tidak yang tadi seperti saya sampaikan, saya kan juga mengisi waktu luang untuk mengajar les. Bukan les privat punya saya, memang punya keluarga. Istilahnya saya sambil belajar menyampaikan conversation bahasa Inggris juga di sana. Dan sambil mengajar, sambil mencari-cari waktu luang juga sih Pak, mengisi waktu kosong. Bisakah itu yang saya pakai? Bisa, Mbak. Itu lembaganya sudah ada namanya, Mbak Agnes? Iya, kebetulan itu Pak dari keagamaan membuat suatu lembaga untuk mengajari siswa-siswa bahasa Inggris dalam berbahasa Inggris dari sekolah Katolik seperti itu, Pak. Oke, tidak apa-apa, Mbak Agnes, silakan dianalisis di situ. Tidak apa-apa, lembaga pokoknya yang bisa ada fokus ke pembelajaran, silakan nanti dianalisis ya terkait permasalahan yang terjadi seperti itu. Makasih, Pak. Oke. Saya sedikit memaparkan terkait konteks wawancaranya, nanti juga bisa jadi masukan di dalam saya coba akan paparkan ini. Ada yang sudah baca ini, teman-teman, semacam kurikulum dari produksi bahan pembelajaran berbasis online ini? Ada yang sudah? Atau belum semua? Belum melihat ya? Karena saya, ya, saya tidak. Kenapa saya tidak langsung materi? Saya kira teman-teman sudah membaca ya. Saya coba akan ini ya. Sebenarnya konteks dari kalau kita mengacu kepada rancangan yang sudah dirancang UT, nanti kita akan menggunakan media-media yang tersaji dalam kurikulum ini. Seperti contohnya ya. Contoh itu ada penggunaan Articulate, Storyline, dan Google Form. Mungkin teman-teman sudah mengetahui lah. Terus juga ada penggunaan CMS, menggunakan WordPress. Nanti teman-teman akan melakukan semacam pengembangan website seperti itu. Lalu juga ada penggunaan LMS. LMS ini adalah yang teman-teman gunakan, yaitu e-learning UT itu termasuk dari Learning Management System, yaitu bisa menggunakan Moodle dan Edmodo. Lalu juga menggunakan belajar oleh online itu menggunakan cloud computing juga bisa. Itu sebenarnya di situ nanti teman-teman. Sebenarnya kalau yang difokuskan
pembelajaran online ini untuk bisa mencakup akses banyak, itu sebenarnya yang akan memudahkan bukan memudahkan ya, yang konteksnya sesuai dengan pembelajaran berbasis online untuk menjangkau sumber-sumber yang luas itu adalah di LMS atau platform menggunakan Moodle. Contohnya e-learning UT ini salah satunya menggunakan eh, Moodle, teman-teman. Menggunakan Moodle. Saya contohkan ya yang pernah saya eh, buat ya. Saya sedikit paparkan. Saya Nah, ini adalah salah satu platform e-learning ya yang sama sebenarnya hampir juga seperti eh, Moodle. Sama seperti dengan e-learning UT. Halo Pak, Ya. mohon izin Pak, arus HP tinggal 2%. Mohon maaf kalau saya keluar sebentar. Oke, tidak Karena dari apa-apa, pagi Bu sampai Aris. tadi ada kegiatan. Oke, tidak apa-apa, Bu Orpa. Mohon. Ya, nanti saya ini aja share aja di. Nah, ini contoh adalah Ya, salah Pak. satu Makasih. contoh LMS ya. Selain e-learning juga menggunakan Moodle. Ini juga saya pernah buat menggunakan dengan website Digicom Edu. Ini adalah LMS ya. Beda dengan CMS. Kalau CMS itu berbasis seperti WordPress, hanya seperti misalkan blog itu tampilan. Kalau di LMS itu ada bahan-bahan yang bisa kita kerjakan seperti itu. Misalkan bisa kita klik. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas, ada pengantar, ada materi-materi. Nah, ini sebenarnya eh, yang akan bisa dikembangkan oleh teman-teman seperti itu. Basisnya e-learning. Yang ini yang bisa dinamakan full online learning gitu. Karena bisa diakses secara luas, bisa teman-teman ada beberapa sumber yang bisa disertakan. Cuman kalau misalkan kita menggunakan e-book interaktif ya, e-book interaktif itu kan hanya e-book. Kecuali kalau teman-teman bisa menyediakan link-link itu mungkin lebih rich ya, lebih memperkaya seperti itu. Jadi nanti saya akan serahkan ke teman-teman ya. Saya tidak akan membatasi atau apa gitu akan menyusahkan teman-teman. Kalau mau lebih bagus, teman-teman bisa membuat LMS. Itu ada panduannya di modul-modul yang bisa dibaca oleh teman-teman. Itu ada. Cuman nanti kalau teman-teman kesulitan, saya akan serahkan ke teman-teman untuk cara mudahnya dalam pengembangan produksi pandu pembelajaran berbasis online. Nah, sebenarnya kalau kalau ada jam praktik yang lebih, itu nanti teman-teman akan membahas tentang articulate, terus ada pengembangan LMS menggunakan Moodle, Edmodo, terus ada menggunakan WordPress gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi nanti saya tidak akan ini ya memaksakan teman-teman untuk menggunakan LMS karena LMS itu yang contohnya yang saya buat tadi itu berbayar. Saya tidak mau membebankan ke teman-teman, nanti takutnya memberatkan teman-teman yang berbayar seperti itu. Tapi juga ada yang gratis. Tapi cuman kalau yang gratis itu kita akan kesulitannya terlalu banyak error seperti itu. Terlalu banyak error kalau yang gratis. Kalau yang model yang berbayar itu nanti saya bebankan teman-teman itu agak menyulitkan. Jadi terkait pembelajaran basis online yang jelas ya, yang nanti teman-teman buat itu bisa diakses secara online. Itu saja teman-teman. Saya tidak akan membuat kesulitan teman-teman. Tapi kalau misalkan mau agak lebih bagus, agak luas jangkauannya, berisi terkait aktivitas-aktivitas, bisa menggunakan semacam modelnya LMS. Tapi itu akan membuat teman-teman juga
membutuhkan waktu lebih. Kalau misalkan teman-teman banyak pekerjaan dan lain-lain, itu akan teman-teman akan terbebani seperti itu. Karena kalau di LMS itu kan yang teman-teman sekarang gunakan di sesi 1 sampai 8 itu kan ada berbagai materi, ada berbagai sumber ya. Nanti jelas teman-teman akan double nih buatnya akan double. Selain membuat wadahnya, e-learning, teman-teman juga akan membuat di dalam-dalamnya terkait materi-materinya seperti itu. Itu juga akan memaksa waktu lebih untuk teman-teman. Jadi terserah teman-teman, kalau misalkan ada waktu silakan membuat yang ada seperti ini dengan LMS. Tapi kalau misalkan kesulitan bisa membuat semacam video pembelajaran. Kalau video pembelajaran kan juga bisa diakses tuh secara online gitu. Atau mungkin ada yang pernah buat freebook interaktif, itu juga bisa diakses secara online. Jadi saya tidak akan memaksakan, akan memberikan teman-teman silakan. Yang penting dianalisis kebutuhan dulu nih. Jadi nanti dianalisis kebutuhan, disesuaikan bahan pembelajarannya yang memang bisa dipakai oleh peserta didik seperti itu. Tuh ada pertanyaan teman-teman? Saya rasa seperti itu 16.35 ya, kita tidak terlalu berlebih-lebih. Kalau yang ada dibingungkan nanti silakan bisa chat di grup WhatsApp. Kalau untuk terkait bahan apa namanya, bahan sebagai wawancara ya, sebagai bahan wawancara, itu silakan teman-teman buka di sorry, saya kalau buka ini agak lama waktunya. Di modul 3 ya, nanti silakan teman-teman baca. Itu ada, tapi kalau di situ di modul 3 itu checklist bentukannya. Kita bukan semacam transkrip. Jadi nanti untuk misalkan ada wawancara atau wawancaranya offline ya, langsung itu nanti disertakan ya. Sertakan fotonya, kalau misalkan tidak langsung menggunakan chat WhatsApp atau apa bisa di screenshot nih hasil wawancaranya seperti ini gitu. Bukti-buktinya harus didukung teman-teman. Kalau misalkan hanya laporan kurang perkuat, jadi nanti ditambahkan bukti-bukti bahwasanya teman-teman melakukan wawancara atau melakukan observasi seperti itu. Dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Coba saya buka ya. Sedikit sebelum penutupan. Ada yang udah baca modul 3? Ayo, ada yang udah baca modul 3 belum? Sepertinya belum ya? Nah, ini silakan teman-teman bisa masuk di modul 3. Itu ada beberapa aspek terkait aspek pembelajaran, aspek kurikulum. Silakan bisa dibaca. Nah, ini ada pendekatan ADI ya. Nanti teman-teman silakan baca. Ini ada analisis di sini. Silakan dibaca. Nah, ini kegiatan analisis, prosedurnya dianalisis tuh. Ini analisis terhadap masalah belajar, kurikulum, sama prasarana. Nah, ini teman-teman silakan buka nih di halaman 10 yang bisa dijadikan acuan pertanyaan ya. Tapi kalau di sini mah cuma checklist ya, ya dan tidak gitu. Saya sarankan nanti ini dirubah sebagai transkrip wawancaranya. Misalkan ini pertanyaan dari Mbak Agnes gitu ya kepada guru atau kepada siswa gitu. Nah, nanti di sini dikasih keterangan nih catatan apa misalnya yang diungkapkan siswa prestasinya kurang baik gitu, nilainya kecil seperti itu, konsentrasinya kenapa gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan. Nah, ini terkait aspek kurikulum juga nih, masalah dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, ini nanti beberapa poin-poin yang dijadikan acuan pertanyaan wawancara teman-teman nanti bisa dimasukkan di dalam laporannya. Misalkan nih, contohnya agak sesuai dengan apa yang ada di laporan ya. Nih, apakah ada rombongan belajar terdapat anak-anak yang berkebutuhan khusus? Apakah dapat terlayani dengan baik? Nah, itu nanti bisa dimasukkan di laporan yang berkaitan dengan kebutuhan khusus tadi yang ada itu. Terus terkait konsentrasi, masalah belajar itu mungkin nanti bisa ditanyakan juga.
Mungkin seperti itu gambarannya teman-teman. Nanti bisa dibaca ya di modul 3 nih. Terkait masalah aspek-aspeknya mungkin bisa jadikan wawancara. Oke, ada sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada di kolom chat. Tolong, Pak, maaf ya mau tanya sekali lagi. Tolong simpulkan kembali, Pak, tugasnya dari pertama sampai akhir harus buat apa? Tolong biar lebih jelas lagi. Soalnya kan tadi ada yang kebelet ke belakang. Gitu. Saya buka aja ya di course-nya ya, karena teman-teman nggak bisa buka ya secara langsung ya. Tapi untuk yang saya kirim nanti hanya di bagian sesi 3, yaitu berkaitan dengan tugas pertama yang jelas teman-teman nanti menganalisis kebutuhan. Nanti akan diupload di tugas 1 ini, deadline-nya tanggal 11 Mei ya, teman-teman ya, terkait laporan analisis kebutuhan yang pertama. Lalu yang kedua, nanti teman-teman ini ada tugasnya di sesi keempat kalau nggak salah. Oh sorry, di sesi kelima. Ini ada tugas 2. Saya coba buka ya bahannya ya. Nah, untuk tugas 2 nanti itu berkaitan dengan desain, mendesain. Kan tadi tahap-tahapnya ada mendesain ya. Nanti tugas-tugasnya sudah diterangkan di sini. Setelah melakukan analisis kebutuhan, sudah diketahui nanti ada refleksi dari analisis kebutuhan tadi. Jadi berkaitan antara tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nanti ada berkaitan dengan mendesain, seperti itu. Rancangannya seperti itu sebelum nanti teman-teman melakukan produksi bahan pembelajaran berbasis online. Tugas 2 gambarannya seperti ini. Tapi nanti saya akan jelaskan lagi pas sesi ke-4 di jadwal sesi keempat nanti saya akan terangkan kembali. Yang jelas gambarannya seperti ini. Tugas 2 adalah teman-teman merancang atau mendesain dari apa yang sudah di analisis seperti itu. Sorry. Tadi terlihat ya? Tidak ya? Cek, halo? Sorry, halo, cek. Oh, belum tampil ya? Oh, sorry. Belum, Pak. Oke. Saya lupa untuk share screen. Ya, untuk gambarannya, tugas 2, teman-teman sudah terlihat ya. Berkaitan dengan tugas 2 yaitu merancang atau mendesain ya, seperti tadi tahapan, pertama analisis, mendesain, terus mendevelopment atau mengimplementasikan dan mengevaluasi. Cuma nanti kemungkinan teman-teman hanya sampai kepada tahap pengembangan saja, tidak sampai ke pengimplementasian. Jadi yang tahap kedua dari apa yang sudah dianalisis ya oleh teman-teman, lalu nanti akan dituangkan dalam blueprint atau rancangan awal sebelum nanti diproduksi. Nanti ada nih, bisa dibaca. Tapi nanti saya akan jelaskan ketika sudah memasuki ke sesi 4 ya, di jadwal sesi 4 dan saya akan jelaskan. Seperti itu, lalu untuk yang tugas 3 akan kita buka di sesi 7. Teman-teman masih belum bisa ya, belum bisa membuka sampai sesi 3 ya, masih sampai sesi 2 ya sementara ini ya. Iya, Pak. Untuk sesi 3 kita bisa lihat. Nah, ini sesi 3 adalah finalnya. Nah, ini berkaitan lagi. Tugas 3 yaitu implementasi desain. Jadi karena tadi yang tahap kedua adalah mendesain, jadi implementasi desain nih, pembuatan konten interaktif, desain dari medianya seperti apa, terus pengintegrasian multimedia. Kalau multimedia itu ada banyak ya, berarti tidak hanya satu, bisa mungkin bentuk gambar, grafik, video, audio, seperti itu. Jadi nanti cuma sampai tahap pengembangan ya, teman-teman. Maksudnya tahap pengembangan itu ada bentuk jadinya, nggak sampai diimplementasikan ke
peserta yang kita analisis tadi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau sampai ke peserta juga lebih baik seperti itu. Itu tugasnya sampai di tahap pengembangan development. Jadi tidak sampai di tahap implementation dan evaluation. Bisa dipahami ya teman-teman, dari tugas 1, tugas 2 sampai tugas 3 itu berkaitan. Tugas 1 analisis, tugas 2 mendesain, dan tugas 3 adalah mengembangkan media. Jadi ada tugas untuk dikumpulkan bentuk medianya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Bu AI Sumat ini bisa dipahami? Gambaran awal aja saya buka apa namanya Insya Allah sesi. Pak, nanti kalau nggak mengerti saya tanyain aja di WA atau Oke, siap. ke Bapak aja. Oke. Ada tambahan, teman-teman? Untuk pertanyaan wawancara, apakah pakai pertanyaan di modul saja atau kita? Oke. Untuk pertanyaan wawancara, teman-teman bisa ini ya, bisa buat selain ada yang di modul, bisa bebas sesuaikan dengan konteks yang mau diwawancari teman-teman seperti apa. Jadi tidak berpatokan sama yang ada di modul, bisa cari referensi-referensi di internet terkait pertanyaan-pertanyaan wawancara. Itu Mbak siapa ini? Mbak Julia. Ada lagi sebelum saya tutup? Oke, sepertinya tidak ada ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 16.46. Saya tidak bisa berlama-lama karena mungkin ada teman-teman yang ada di waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah. Takut terlalu sore. Untuk jadwal selanjutnya di web 2 nanti saya informasikan kembali ya, teman-teman. Saya kebetulan sorry tidak memakai Microsoft Teams karena terdapat beberapa kendala yang dialami oleh teman-teman di kelas lain, jadi saya menggunakan Zoom ya. Mohon bisa dimaklumi karena untuk peripotan agak lebih mudah sebetulnya. Karena saya harus menyertakan peripotan agar teman-teman yang tidak datang hari ini itu bisa melihat recordnya seperti itu. Oke, Mbak Lulu, angkat tangan atau bagaimana? Oke, mungkin saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman atensinya pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang lain, saya mohon maaf. Saya juga sama-sama belajar dan sharing pengalaman teman-teman sebagai tutor. Saya tidak meninggi untuk mendiskriminasi pengetahuan dan pengalaman teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di web selanjutnya, teman-teman. Untuk template saya sertakan habis ini di WA.